Ya, Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini kepada Nafi' Maula Ibnu Umar, kepada budaknya yang bernama Nafi', bukan saya tapi itu ya. Kemudian Nafi' bin Umar meriwayatkan kepada Abu Karbin Al-Azdi. Abu Karbin Al-Azdi dia dinilai dhaif. Ya, dia dinilai dhaif ya, majhul, data-datanya majhul. Nah, ini didhaifkan. Terus kemudian diriwayatkan kepada Hamad bin Abdurrahman. Hamad bin Abdurrahman ini datanya ada ini, tapi dia dinilai sebagai rawi yang dhaif. Kemudian Hamad bin Abdurrahman meriwayatkan kepada Hisham bin Ammar. Ini dia hasanul hadis. Hisham bin Ammar meriwayatkan kepada Ibnu Majah. Walhasil di hadisnya mutasil, tetapi rawinya ada yang cacat sehingga hadis ini dhaif. Bagaimana dengan yang di bawahnya? Mari kita lihat. Ini masih di Ibnu Majah, di kitabnya Ibnu Majah. Coba kita lihat. Ya. Oh, ya ini malah lebih parah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, yang ini pakai redaksi adkhalahu Allahu jahannam. Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Bagi orang yang menuntut ilmu hanya demi untuk biar terkenal di hadapan manusia, untuk menggagai ulama, membodohi yang bodoh. Abu Hurairah meriwayatkan kepada Kaisan Al-Makbari, ini orangnya sikoh. Kemudian pada Abdullah bin Sa'id, warnanya kuning. Ini kalau kita lihat ya di Jarh wa Ta'dilnya, Dzahibul Hadis. Ini orang kalau warnanya di dalam sini itu kuning, itu berarti dia syadidu dhaif. Nah ini sangat dhaif dia. Kemudian Abdullah bin Sa'id meriwayatkan kepada Wahab bin Ismail. Wahab bin Ismail meriwayatkan kepada Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini bukan, kayaknya Muhammad bin Ismail Al-Ahmasi, bukan Al-Bukhari. Bukhari namanya juga Muhammad bin Ismail. Dan Muhammad bin Ismail meriwayatkan kepada Ibnu Majah. Walhasil di riwayatnya Ibnu Majah ini dua-duanya hadisnya adalah dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ya aneh saja menurut saya, wong Abu Hurairah itu loh kok bisa Abu Hurairah atau Abdullah bin Umar itu loh kok bisa menyampaikan bahwa barang siapa belajar ilmu untuk sudah ada kosakata ulama. Zamannya kan Kanjeng Nabi apa wis ana ulama? Sapa ulama Kanjeng Nabi? Itu Nabi Muhammad dewe gitu loh. Kata ulama itu memang ada di dalam Al-Qur'an, tapi tidak merujuk kepada ulama sebagaimana yang kita pahami sekarang. Di masanya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, seorang ulama itu adalah tokoh. Ulama itu sebuah tokoh yang dicitrakan sebagai orang yang punya banyak ilmu. Itulah disebut ulama. Di zamannya Nabi Muhammad tidak ada ulama itu. Ada istilah ulama itu ya hanya orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu spiritual tinggi di zamannya Nabi Muhammad maknanya bukan ulama, tapi ahli kitab. Disebutnya ahli kitab, bukan ulama. Sapa ulama? Ulama kiai. Kiai ini zamannya Kanjeng Nabi apa enek? Ya ora enek. Wong Quran itu yang paling sempurna ya hanya, maksudnya pengetahuan tentang Al-Quran yang paling sempurna ya hanya Nabi Muhammad yang punya. Quran pun belum selesai turun. Beda dengan Taurat atau Injil yang sudah sempurna turun, maka para ilmuwan Taurat dan Injil itu disebut dengan ahli kitab. Istilahnya ahli kitab. Yang sekarang kita kenal sebagai kiai atau pendito atau rohib, itu kalau di zamannya Nabi Muhammad namanya ahlu kitab. Makanya Kanjeng Nabi kok ngomong ulama, terus ulama dipersepsikan sebagai
kiai yo aneh. Makanya hadis ini dhaif, ngono lho. Ngono lho, sinau hadis ngene iki lho, Cah. Terus ada di Sunan Ad-Darimi. Coba kita lihat di Sunan Ad-Darimi. Dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksinya Ibnu Majah tadi. Kita lihat di riwayat hadisnya. Oh, hadisnya mursal. Sudah dhaif mursal lagi. Jadi Makhul Ibni Abi Muslim mengatakan qala Rasulullah, padahal dia tidak pernah bertemu Rasulullah. Orangnya sebetulnya sikoh sebetulnya. Tapi dia menisbatkan perkataan kepada Nabi Muhammad tanpa mengutip siapa sahabat yang mengatakan itu. Maka hadisnya ini menjadi mursal. Sanadnya tidak mutasil, jadi tidak bisa memenuhi kriteria hadis sahih. Sudah begitu, di bawahnya ini ya ada nama yang terindikasi dhaif, yaitu Yahya bin Bustom. Oke. Walhasil ini hadisnya dhaif. Itu terus kemudian tentang tadi ya doa ya, ilman nafi'an, coba saya tulis. Ilman nafi'an. Nafi'an. Nah, coba kita cek ada atau tidak. Ya. Nah, ini doanya ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah, sahabat Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Nabi Muhammad. Nah, coba kita lihat hadisnya ini. Wah, Maula Ummu Salamah, orangnya dhaif. Ya, hadisnya belum sudah dhaif. Majhul. Jadi nah ini loh Cah, ini adalah problem-problem yang yang sering terjadi dalam dunia hadis itu begini ini. Banyak rawi-rawi itu yang tidak diketahui asal-usulnya, identitasnya, sehingga kita mendapati di masa sahabat itu ada banyak sekali orang-orang itu yang berdusta atas nama Nabi. Itu. Ya ini. Di sini dan bisa jadi mereka mencatut-catut nama-nama para sahabat Nabi, istri-istri Nabi itu dicatuti nama-namanya. Di sini kita lihat ada Ummu Salamah ya, zaudnya Nabi maksudnya. Kemudian dikatakan Ummu Salamah ini menceritakan pada Maula Ummu Salamah atau pada budaknya Ummu Salamah yang orangnya tidak tahu siapa. Maula itu kan budak. Maula Ummu Salamah menceritakan kepada Musa bin Abi Aisyah. Musa bin Abi Aisyah menceritakan pada Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj menceritakan pada Syabab bin Sawar. Syababah bin Sawar menceritakan pada Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada Ibnu Majah. Dhaif ini hadis-hadis ini. Banyak hadis dhaif itu. Allahumma barik lana. Doa-doa yang sering kita baca itu loh, itu banyak itu yang dhaif itu. Tapi yo baik ya sudah apa-apa. Nah, ini ada lagi masih dari Ibnu Majah. Salullaha ilman nafi'an, mintalah pada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awadzu billah min ilmin la yanfa', dan minta perlindunganlah kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Nah, coba kita lihat hadis-hadis tentang ilmu itu kok banyak yang tidak sahih, itu kenapa ya Pak? Saya curiga itu dulu karena banyak kemudian bermunculan guru-guru spiritual begitu. Mereka ini kayaknya juga mencari pengaruh dan mencari murid. Lah untuk bisa mendapatkan pengaruh dan murid yang banyak itu, nah, mereka kemudian banyak yang membawa hadis-hadis begitu. Saya menduga baru begitu, tapi tidak punya bukti saya. Nah, kalau ini hadisnya, alhamdulillah hadisnya hasan ini. Jadi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan kepada Muhammad bin Munkadir. Kemudian Muhammad bin Munkadir meriwayatkan kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid meriwayatkan kepada Waqi' ibn al-Jarrah.
Waqi' bin Jarrah meriwayatkan